Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya. Hadir semua? Hadir. Nah, gak ada yang sakit ya? Ada. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita siapkan dulu dan berdoa dipimpin oleh Adrian. Berdoa. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar kecerdasan artifisial ya. Kita sebelumnya kita sudah belajar kecerdasan artifisial ya atau coding bersama Pak Iki. Dan sebelumnya Pak Iki enggak sendirian, ditemani oleh Pak Iki yang namanya Pak Ibnu Hamzah ya, dari SDN 1 Gebang Mekar. Dan sebelum lanjut ke materi, udah pada jajan? Ya. Nah, karena kalian udah pada jajan, mungkin makanannya masih di tenggorokan. Ya, kita gerak dulu. Ya, ada satu senam. Senam itu senam pinguin. Kita senam dulu, peregangan biar makanan kalian turun dan bisa fokus untuk belajar. Semuanya bangun dulu, ambil posisi. Kita senam ya. Semuanya lihat di depan. Five, four, three, two.
Ya, tepuk tangan. Ya, gitu. Ya, semuanya lihat sini, ya, perhatikan. Kita bakal belajar yang namanya konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, ini ada dua tiga. Nah, sebelumnya materi sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Dan ini kita hanya mengingat saja, ya, apa itu kecerdasan artifisial atau KA, ya. KA ini singkatan dari kecerdasan artifisial, ya, atau AI yang biasanya. KA adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Mesin dengan KA bisa belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, jadi KA ini mesin yang sangat cerdas, ya, yang bisa menirukan cara berpikir manusia. Mesin dengan KA ini, ya, bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, ini konsep dasar dari KA. Yang pertama itu ada definisi kecerdasan artifisial, yang kedua itu ada karakteristik kecerdasan artifisial, yang ketiga itu mesin cerdas versus mesin non cerdas, yang keempatnya itu ada macam-macam kecerdasan artifisial, dan kelimanya itu cara kerja kecerdasan artifisial, dan kelima ada limitasi kecerdasan artifisial, ya. Keenam ini itu adalah konsep dasar dari KA, ya. KA apa tadi? Kecerdasan artifisial. Nah, tapi baik hari ini bakal fokus di poin yang ketiga. Poin yang ketiga apa bilang? Nah, mesin cerdas versus mesin non cerdas, ya. Simak baik-baik ya, perhatikan. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar tentang KA, ya, atau AI, atau bisa juga kecerdasan artifisial. Lagi mau tanya, nih ada pertanyaan buat kalian. Apakah kalian pernah menggunakan AI, kecerdasan artifisial? Pernah enggak? Nah, misalnya apa? Pakai web apa? Apa? Hah? CGI. Terus ChatGPT. Terus ada game ini. Meta juga ada, ya. Itu semua itu, ya, adalah AI. AI itu yang sangat cerdas, ya. Bisa membantu kalian menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Ya, misalnya kayak di game ini atau di ChatGPT itu bisa kalian curhat. Nah, pernah nggak curhat ke ChatGPT atau ke Meta? Sekarang WA kan ada metanya. Ya, tahu nggak? Nah, itu bisa membantu kalian. Bisa kalau nggak ada teman buat curhat, Meta bisa. Nah, itu kelebihan dari AI. Terus di dalam kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Kayak misalnya kita curhat ke Meta, beda sama manusia, ya, nggak bisa dipeluk, nggak bisa dirangkul, nggak bisa ngusap air mata kita, gitu. Nah, itu kelemahannya. Lanjut.
Nah, karakteristik dari KA. Yang pertama itu belajar dari pengalaman data. Ya, yang kedua bisa membuat keputusan. Ya. KA ini sangat cerdas. Ya. Jadi apapun yang kita mau, apapun yang kita ketik di dalam AI itu langsung. Ya, kecuali loading. Ya, kecuali loading. Kalau loading artinya nggak ada jaringan atau nggak ada kuota. Yang ketiga mampu mengenali pola atau gambar. Ya, yang keempat bisa memahami bahasa manusia. Ya, artinya bukan cuma bahasa Indonesia aja. Ya, bisa bahasa asing, bisa bahasa semuanya. Nah, itu cerdasnya AI. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada 3 poin. Ya, itu nggak banyak-banyak. Yang poin yang pertama, kalian bisa ya, menjelaskan definisi sederhana tentang KA atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, kalian bisa membandingkan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Poin yang ketiga, memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini kalian bisa keluarin buku, ya, bisa keluarin. Kalau ada yang dicatat, kalau ada yang penting boleh dicatat. Nah. Ya, sambil nyatet, bisa dengerin. Di sini ada pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama, mesin cerdas itu adalah mesin atau sistem yang memiliki kemampuan untuk meniru perilaku manusia dalam hal berpikir, belajar, dan membuat keputusan, memecahkan masalah. Itu mesin cerdas, ya. Yang kedua, mesin non cerdas adalah mesin yang bekerja berdasarkan instruksi, tetap dan tidak bisa belajar atau beradaptasi. Mesin ini hanya akan melakukan apa yang sudah diprogram tanpa bisa menyesuaikan diri jika terjadi perubahan lingkungan. Lanjut. Nah, lagi mesin cerdas bisa belajar dari data. Ya. Misalnya kita masukkan apa yang kita mau ke web AI, ya, kita bisa minta apapun di AI, masukkan data, nah, AI langsung. Ya. Dan yang kedua itu bisa membuat keputusan, ya, cepat melakukan keputusan AI itu. Misalnya kita minta dibuatkan contoh-contoh aktivitas olahraga, AI langsung membuat keputusan, langsung menampilkan hasilnya. Ya. Dan contoh dari mesin cerdas, Google Translate. Ya. Kalian pernah menggunakan Google Translate? Google Translate ini bisa menerjemah semua bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan sebagainya. Lalu contoh dari mesin cerdas ini yaitu mobil tanpa supir. Ya, kalian pernah tahu nggak mobil tanpa supir? Selanjutnya asisten suara. Ya. Kayak di YouTube. Kalian pernah nggak nyari video menggunakan asisten suara? Ya, jadi nggak usah ngetik lagi, tinggal pakai suara aja. Dan mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai perintah. Ya. Yang kedua itu tidak bisa mengambil keputusan. Ya, selagi manusianya itu tidak mencet-mencet atau manusianya tidak memprogram. Nah, artinya mesin non cerdas ini harus manusia yang program. Jadi tidak bisa kayak mesin cerdas. Dan contohnya yaitu ada kalkulator dan kipas angin,
dan mesin cuci manual. Itu contoh dari mesin non cerdas. Nah, ini contoh KA di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kecerdasan artifisial di YouTube. Nah, kalian pernah buka YouTube? Pasti pernah, ya, karena keseharian kalian itu banyaknya main HP. Nah, merekomendasikan video. Ya, misalnya kalian mencari aktivitas olahraga yang bisa mengecilkan perut, tuh langsung graded di YouTube-nya kan. Atau belajar matematika atau belajar bahasa Inggris. Kalian tinggal ketik aja di YouTube, itu udah langsung keluar semua ya. Merekomendasikan video. Dan yang kedua, kecerdasan artifisial di Google Maps ya, menunjukkan jalan tercepat. Ya, nggak usah pilih jalan yang lambat lagi. Nih, Google Maps. Kalian pernah pakai Google Maps? Nah, tetapi jangan percaya sepenuhnya ke Google Maps ya. Karena Pak Ike pernah nurutin Google Maps, padahal itu jurang, tapi kata Google Maps-nya suruh belok. Ya, jadi kita harus jangan percaya berlebihan sama Google Maps. Dan yang ketiga, kecerdasan artifisial di kamera HP. Nah, misalnya mengambil wajah dan mempercantik foto otomatis. Kalian pernah nggak pakai efek? Pasti pernah ya. Bahkan sering, karena kalian nggak pede sama muka asli kalian. Ya, jadi mempercantik foto otomatis tuh, atau ngedit foto itu contoh KA di kehidupan sehari-hari ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Lanjut. Nah, ini contohnya kayak dari YouTube. Nah, merekomendasikan video. Ada yang nyari tuh video senam Indonesia hebat, langsung muncul ya, graded video senam anak Indonesia hebat. Nah, apapun itu yang kalian cari pasti akan keluar. Nah, lanjutnya Google Maps. Tinggal ketik aja. Nah, kalian mau ke tujuan mana, Kalimaro pasti keluar. Ya, yang penting jangan ketik nama orangnya, pasti nggak keluar. Mana rumah Mila, nah, pasti nggak keluar. Tinggal nama desanya aja. Nah, selesai. Kita ke tugas. Ada 2 tugas, ya, yaitu diskusi kelompok. Dan yang kedua itu presentasi kelompok. Ya, ini dibagiin. Nah, ini ya LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian nanti bisa diisi. Di sini ada, baca ya, lihat gambar di bawah ini dan beri tanda C untuk mesin cerdas. Ya, kalian simak baik-baik di situ kertasnya. Dan NC untuk mesin non cerdas. Ya, kipas angin itu apa? Vakum, kalkulator, smartphone dengan asisten suara, lalu mesin cuci otomatis. Terus ada labirin juga di sini. Nanti yang dipresentasikan hanya yang ini aja ya. Yang ini mah buat dulu sampai sini. Dan pertanyaannya dijawab juga sekaligus refleksi. Kalau refleksi nanti terakhir. Lagi beri waktu 10 menit cukup ya Mila?
Labirinya wah dicek. Nah, bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 3. Cara redaksinya juga ya diisi. Redaksinya nanti kalau di akhir. Yang suaranya keras ya. Kenapa Adrian? 5. Adrian udah 5 tuh labirin. Kamu nggak boleh. Sudah digambar. Referensi. Sebutkan dulu. Nama kelompok aja, kelompok apa? Ini yang suaranya keras ya.
Apa Adrian? 5. Adrian udah 5 tuh labirin. Jadi gambar. Kamu nggak boleh. Sudah jadi gambar. Reversi. Sebutkan dulu. Nama kelompok aja, kelompok apa gitu. Ini yang suaranya keras ya. Kenapa Adrian? 5. Adrian udah 5 tuh labirin. Jadi gambar. Kamu nggak boleh. Sudah jadi gambar. Reversi. Sebutkan dulu. Nama
Berapa Adrian? 5. Adrian udah 5 tuh labirin. Kamu nggak boleh. Sudah di gambar. Referensi. Sebutkan dulu. Nama kelompok aja, kelompok apa? Ini nanti kalau dia dulu ini referensinya terakhir. Nanti lagi nama referensi juga. Apa sih yang mulai hari ini? Nanti satu kelompoknya nerangin. Iya, misalnya ini kemudian langsung aja berapa komisi nama langsung dikasih jawaban. Terus jawaban ini kedua udah. Nanti kalau maju kalian cuma sebutin aja kami untuknya itu seperti terus langsung ininya poin yang pertama jawabannya poin yang kedua baca lagi. Nah refleksi itu nanti terakhir jangan dibaca kalau presentasi sampai dibaca. Ini hasil dari kelompok 2. Refleksi nggak usah dibaca nanti nih di terakhir nanti Peggy nanya lagi terus refleksi ini nanti Peggy nanya lagi refleksi ini sesuai udah lah. Ini kalau presentasi mah sekarang yang
Yuk. Yang selesai? Kelompok satu dulu ya. Presentasi di depan. Siapa kelompok satu? Kelompoknya Indah. Siapa yang mau maju Indah? Di depan Indah, sama dulu. Yang keras Indah. Di sini ada gambar kipas. Jenisnya adalah cerdas. Gambar robot kartun. Jenisnya cerdas. Kalkulator jenisnya cerdas. Smartphone dengan asisten suara cerdas. Mesin cuci otomatis cerdas. Jawaban pertama, mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan meniru perilaku manusia, sedangkan cerdas kita harus meniru berdasarkan instruksi. Poin kedua adalah baik-baik aja, karena ada mesin cerdas, sekarang apa-apa lebih gampang. Poin ketiga, jawabannya Google Translate dan asisten suara. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Duduk dah. Kelompok dua. Rian, duduk. Terus suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil. Iya.
cerdas, robot vakum dengan cerdas, kalkulator dengan cerdas, smartphone dengan suara cerdas, kunci otomatis cerdas. Apa? Poin yang pertama, mesin cerdas adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk meniru perilaku manusia, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai perintah. Poin yang kedua, jawabannya tidak semua mesin cerdas baik. Poin yang ketiga, smartphone dengan asli suara, mobil tanpa sopir. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 maju. Dita, yang keras suaranya Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju Dita. Mesin kipas angin dengan jenis non cerdas, robot vakum dengan jenis cerdas, kalkulator dengan jenis non cerdas, smartphone dengan jenis cerdas, apa perbedaan sama Ya, dah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bagus. Kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ya. Nah, lanjut, perhatikan ke depan. Kita kesimpulan ya. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Nah, AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Dan yang kedua, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri dan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kita refleksi. Ya. Jadi, apa sih yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Ya, pembelajaran tadi. Presentasi satu kelompok, satu orang. Ya. Mulai dari kelompok 2. Bisa berdiri di tempat. Iya. Iya, refleksi. Bacakan refleksi yang ada di kertas yang paling bawah. Yang keras. perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Udah. Dah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1. Bacakan refleksi. Jawabannya, di sini kita belajar cara membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Belajar AA atau kecerdasan artifisial. Udah lagi. Dah, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3. Bacakan refleksi. Yang keras. Udah. Dah, tepuk tangan buat kelompok 3. Dah, selesai. Terima kasih. Dah, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah fokus, yang sudah membantu Pak Iti, dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Ya. Baik, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan Adrian. Doa pulang.
Berdoa. Siap. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 dulu ulang. Diam. Nomor 2 disusul kelompok 3.